teman-teman subscriber semuanya. Kita bertemu lagi di channel YouTube saya, Rehanudin. Ya, mohon maaf, mungkin beberapa bulan ini memang tidak atau jarang banget buat konten-konten karena ya lagi fokus aja gitu ya sama tugas akhir ya, tugas skripsi. Mohon doanya teman-teman. Dekat-dekat ini saya akan melaksanakan sidang insya Allah. Oke, berkenan dengan konten pada hari ini, kita akan membahas terkait karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman mungkin selaku mahasiswa atau bahkan SMA ini sudah nggak asing lagi ya sama karya tulis ilmiah. Nah, teman-teman juga pasti banyak yang bingung, apa sih karya tulis ilmiah gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjutnya di video ini. Tonton sampai habis ya teman-teman. Oke, karya tulis ilmiah itu artinya adalah ilmu pengetahuan yang berisi permasalahan yang dijelaskan dengan metode ilmiah, kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tahu dulu nih teman-teman, apa sih motivasi untuk menulis? Ya, boleh ya, tulis di kolom komentar. Oke, kita masuk lagi ke pembahasan. Nah, di sini tuh kata itu ada 5 bab yang perlu teman-teman buat gitu ya. Yang pertama yaitu adalah pendahuluan. Nah, biasanya pendahuluan ini adalah ya berisi tentang latar belakang atau permasalahan yang teman-teman angkat kayak gitu. Misalkan ada beberapa keresahan, misalkan teman-teman melihat berita atau misalkan teman-teman melihat media sosial, itu kan bisa teman-teman angkat menjadi topik pembahasan kayak gitu. Nah, di pendahuluan ini tuh sebenarnya nggak bisa main-main teman. Dalam artian teman-teman harus menseriusi latar belakangnya itu gitu, sehingga nantinya diketemukan atau dirumuskan sebuah rumusan masalah kayak gitu yang nantinya teman-teman akan pecahkan di dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah bab tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini berisi tentang pengertian-pengertian atau teori-teori dari berbagai penemu-penemu atau peneliti-peneliti kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman membahas terkait pendidikan di masa pandemi, itu teman-teman bisa cari pendidikan artinya apa, kemudian masa pandemi itu artinya apa gitu menurut beberapa ahli. Nah, itu di tinjauan pustaka. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga itu metodologi ya. Metodologi itu adalah langkah-langkah atau metode-metode yang teman-teman gunakan kayak gitu. Nah, biasanya atau umumnya itu metodologi itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang metode kualitatif sama kuantitatif gitu. Nah, kalau kuantitatif itu yang berkaitan dengan kayak rumus-rumus gitu atau misalkan bisa dihitung kayak gitu. Tapi kalau misalkan kualitatif itu tuh menggunakan deskriptif gitu ya. Jadi kayak misalkan survei langsung, kemudian wawancara kayak gitu. Kalau saya biasanya tuh pakai metodologi kuantitatif karena saya dari Fakultas Sains dan Teknologi kayak gitu. Karena dosen saya juga ya expert di bidang itu, jadi saya usahakan ya saya bantai di bidang yang saya kuasai kayak gitu teman-teman. Oke, yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Nah, di bab ini itu adalah langkah selanjutnya ketika teman-teman sudah menulis bab pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka dan metodologi. Nah, ketika teman-teman sudah melaksanakan penelitian gitu ya, atau tadi langkah teman-teman di bab metodologi itu udah dilaksanain, nanti tinggal dibahas di bab ini gitu ya, kayak gitu. Nah, biasanya ketika teman-teman menghasilkan suatu hasil penelitian itu ada baiknya teman-teman sandingkan atau misalkan teman-teman kutip gitu ya, atau sitasi lah ya gitu. Misalkan teman-teman berdasarkan penelitian teman-teman kayak gini bla 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 bla, hasilnya kayak gini. Nah, hal ini selaras dengan pendapat misalkan Aldo Wijoyo 2021 misalkan. Nah, itu apa ya, sesuatu yang memang harus gitu ya, sehingga nantinya penelitian teman-teman atau hasil teman-teman itu bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Itu ya intinya. Selanjutnya yang kelima yaitu ada bab kesimpulan atau penutup gitu ya, kesimpulan dan saran isinya. Nah, di bab ini itu biasanya adalah menjawab gitu ya, menjawab rumusan masalah gitu, rumusan masalah yang teman-teman
buat tadi. Nah, adapun saran ini merupakan kekurangan dari penelitian yang sudah teman-teman jalani kayak gitu, sehingga nantinya para pembaca itu bisa mendevelop atau mengembangkan karya teman-teman gitu ya, kalau misalkan teman-teman mengizinkan. Oke, itu KTI ya, KTI menurut saya dengan beberapa referensi yang setelah saya baca, mudah banget sih teman-teman. Pokoknya teman-teman harus tetap mencoba dan jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.